Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Bu Kiki. Dalam rangka penyuluhan kesehatan remaja, dalam video ini Bu Kiki akan mencoba menjelaskan mengenai pandemi coronavirus atau pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda banyak negara-negara di seluruh dunia. Sebelum kita mengenal lebih lanjut bagaimana penyebaran virus corona ini, maka kita harus mengetahui apa sih yang disebut dengan coronavirus. Coronavirus adalah salah satu anggota kelompok virus yang dapat menyerang tubuh hewan dan manusia. Coronavirus yang menyerang tubuh manusia dapat menginfeksi saluran pernafasan, mulai dari rongga hidung, rongga mulut, sampai ke bagian dalam paru-paru. Kasus coronavirus jenis baru yang ditemukan di kota Wuhan, Cina adalah coronavirus yang telah bermutasi, yang berasal dari hewan jenis kelelawar, yang dapat menular dari satu manusia ke manusia yang lainnya. Virus ini dapat menyerang sistem pernafasan melalui droplet yang terdapat di dalam air liur atau saliva. Sehingga jika kita berada pada ruangan yang bersamaan dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19, menjadi hal yang sangat memungkinkan kita mengalami penularan virus tersebut. Sampai hari ini, menurut data yang telah dicantumkan oleh WHO di dalam situs resminya, sudah terdapat 31,5 juta penduduk dunia terkonfirmasi positif. 967.000 diantaranya meninggal dunia dan 21,6 juta dinyatakan sembuh. Walaupun data menunjukkan seperti ini, virus corona atau COVID-19 adalah satu kejadian luar biasa karena penyebaran virus ini begitu sangat besar dan sangat cepat. Nah, apa yang kita rasakan jika kita terkena virus corona? Ada beberapa gejala umum yang tidak jauh berbeda dengan gejala flu biasa. Di antaranya yaitu demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, dan bahkan pada beberapa orang bisa mengalami diare, muntah-muntah, sampai dengan kehilangan selera makan, bahkan kehilangan kemampuan mengecap pada lidah dan mengenali aroma bau dari indera penciuman. Jika kalian mengalami gejala seperti itu, tidak perlu khawatir. Kalian perlu melakukan isolasi diri selama 14 hari, dan jika gejala tersebut semakin parah, kalian harus menghubungi tim medis, yaitu rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai rujukan penanggulangan COVID-19. Terus, kenapa kita harus belajar dari rumah? WHO menyarankan agar semua instansi publik, terutama sekolah, untuk diliburkan. Kenapa? Karena droplet COVID-19 itu berasal dari saliva yang bisa menular jika terjadi interaksi secara langsung antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sehingga dengan cara adanya physical distancing atau social distancing, dengan kita di rumah saja, diharapkan dapat menuruni jumlah kasus terkonfirmasi positif. Walaupun kalian di rumah saja, tetapi kalian masih bisa belajar, masih bisa berprestasi dengan cara pembelajaran online. Baik itu melalui Google Meet, Zoom, ataupun Google Classroom, dan media lainnya. Sehingga kalian masih tetap berinteraksi dengan teman-teman dan guru-guru kalian. Nah, kemudian, apa yang bisa kalian lakukan sebagai seorang pelajar untuk mencegah atau menuruni kasus COVID-19 di dunia ini? Kalian perlu mempraktekkan atau melakukan 3M. Apa saja? Yang pertama yaitu mencuci tangan. WHO menyarankan
agar setiap orang yang baru saja berasal dari public area atau akan pergi ke tempat umum diwajibkan mencuci tangan selama 20 detik di bawah air yang mengalir dengan menggunakan sabun yang mengandung antiseptik. Hal ini dapat menjaga kebersihan tubuh kita dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita terbebas dari wabah penyakit. M yang kedua yaitu menggunakan masker. Masker yang disarankan yaitu masker medis atau yang sejenisnya dengan pori-pori dengan ukuran yang sangat kecil sehingga dapat mencegah masuknya droplet virus corona ke dalam tubuh kita. Dan gunakan masker itu secara baik hanya dalam waktu 4 jam, kemudian masker tersebut diganti dengan masker yang baru. Dan yang terakhir adalah M yang ketiga, yaitu menjaga jarak atau yang kita sering sebut dengan physical distancing. WHO menyarankan jarak kita antar sesama manusia ketika melakukan pertemuan yaitu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Nah, dengan adanya jaga jarak seperti itu dapat mencegah penularan virus corona atau penyebaran droplet dari virus corona tersebut. Nah, walaupun ada aturan physical distancing dan yang lainnya, tetapi Bu Kiki lebih menyarankan agar anak-anakku semua tetap berada di rumah. Melakukan semua aktivitas dari rumah, belajar dari rumah, berolahraga dari rumah, dan tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, bergizi, dan terus berpikir positif, dan terus menjalankan aktivitas dengan bahagia, dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita terbebas dari bahaya wabah virus corona dan negara kita segera terbebas dari pandemi COVID-19. Ingat selalu 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.